Kalian yang anak gunung pasti tahu nih sama Pasar Bubrah yang ada di bawah puncak Gunung Merapi. Nah, lu yang bukan anak gunung, sini gue kasih tahu karena ini adalah kisah mistis yang udah terkenal banget dan juga cukup serem ya. Jadi, Pasar Bubrah ini tuh ada di pos 4, 1 km di bawah puncak Gunung Merapi, guys. Ini puncak Gunung Merapi, nah ini Pasar Bubrah. Dengan mata telanjang kita manusia biasa, ngelihat Pasar Bubrah ini tuh seperti ya udah lahan aja gitu. Dan di sana banyak banget orang-orang yang berkemah, guys. Jadi, Pasar Bubrah ini dipakai untuk beristirahatnya orang-orang yang mendaki Gunung Merapi. Nah, tapi beda lagi nih guys sama orang-orang spesial ini guys. Orang-orang spesial ini melihat daerah Pasar Bubrah itu seperti pasar yang banyak orang-orang atau makhluk goib penunggu Gunung Merapi ini lagi bertransaksi kayak layaknya di pasar tradisional. Nah, makanya nih daerah ini dinamain Pasar Bubrah. Padahal kagak ada pasar guys. Arti Bubrah itu sendiri itu karena mistisnya daerah situ itu beneran Jadi dulu para pendaki itu sering banget denger kayak seakan-akan banyak suara kayak di pasar gitu guys di daerah sini. Banyak orang yang tawar-menawar harga, terus kayak jual beli gitulah pokoknya. Tapi pas didatengin itu kayak nggak ada sama sekali pasar gitu. Tidak ada, ya udah dia lahan kosong aja. Tapi mereka juga menemukan bungkusan makanan yang tergeletak di daerah tersebut. Yang seolah-olah mereka mikirnya tuh pasarnya udah bubar gitu guys. Tapi kalau kata gue, kalau daerah ini dipakai untuk berkemah, ya bisa aja itu orang-orang yang berkemah buang sampah sembarangan gitu ya. Nah, dari sinilah nih, daerah ini dinamain Pasar Bubar sebenarnya. Karena pas dilihat itu kagak ada pasarnya gitu. Lama-kelamaan nama daerah ini tuh berubah jadi Pasar Bubrah gitu guys. Padahal aslinya Pasar Bubar. Nah, ada mitosnya nih, kalau pendaki Gunung Merapi ini tuh bisa aja diajakin berinteraksi sama warga gaib yang ada di Pasar Bubrah. Sampai-sampai orang-orang yang mau mendaki Gunung Merapi ini kayak udah peraturan tidak tertulis lah. Kalau ada di Pasar Bubrah ini, dia kalau ada denger kayak orang nawarin sesuatu gitu jualan ya, padahal kagak ada orangnya, lu harus melempar sesuatu berharga kayak uang atau jam lu atau apapun itu ke lantai. Abis itu lu ambil batu di bawahnya terus udah lu pergi gitu. Seakan-akan lu tuh abis melakukan transaksi jual beli gitu guys. Karena konon katanya kalau lu ngediemin suara itu, dia itu bakal bisa mengambil roh lu gitu loh guys, ke alam mereka gitu sebagai jaminannya gitu. Tapi juga ada yang bilang kalau ya udah lu tolak baik-baik aja kayak enggak makasih gitu, udah pergi. Terserah kalian percaya sama yang mana, tapi gue penasaran nih, ada nggak ya followers gue yang pernah ke Gunung Merapi terus ngalamin hal tersebut? Coba deh kalian cerita ke email gue yang ini ya, karena gue menarik banget ini coy. Nah, beberapa orang percaya kalau Pasar Bubrah ini tuh dulunya itu adalah suatu desa guys. Sebelum Gunung Merapi meletus di tahun 1006 dulu, udah lama banget. Jadi orang-orang percaya kalau Pasar Bubrah ini daerahnya itu sebelumnya desa, terus habis itu orangnya semua pada mati gitu guys karena kena erupsi. Jadilah sekarang ini orang-orangnya jadi goib gitu, setan yang masih menempat di situ gitu. Sebenarnya dari kisah Pasar Bubrah ini kita bisa belajar ya guys, dimanapun kita harus berhati-hati dan harus mengetahui kalau adanya yang goib. Ya kita kan yang muslim juga selalu dikasih tahu harus percaya sama yang goib. Tapi jangan takut, ngapain kita takut sama setan? Takutnya cuma sama Allah ya. Oke, selanjutnya kita cerita apa lagi? Komen ya. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.